Karena kenapa? Generasi muda adalah penyambung lidah, penerus, di mana kan nanti kita semuanya juga dibatasi dengan waktu dan usia. Sementara anak-anak seni budayanya diberikan pelatihan, diberikan pendidikan supaya mereka bisa membatik dan mengembangkan batik yang sudah ada. Batik asli itu, batik klasik ya, itu harganya bisa mencapai ratusan juta atau puluhan juta minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Sudut Pandang Generasi. Kali ini saya sedang berada di rumah Ibu Gini Hartati, STMT, yang dimana beliau ini latar belakangnya seorang akademisi dari Fakultas Teknik ya, juga dosen. Dan saya mengenal beliau. Beliau ini sering dipanggil Bunda, jadi saya manggil Bunda. Boleh. Nah, jadi Bunda, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan sudut pandang dari Bunda ya tentang segera, yang dimana segera ini adalah cetusan dari Haji Nanang Permana, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Nah, untuk yang pertama, apa yang Bunda ketahui tentang mengenai segera itu? Oke. Mungkin Bunda jawab ya, apa yang Bunda rasakan. Terima kasih atas waktunya, Riko. Dan kepada para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saya di sini dimintai pendapat mengenai arti segera. Dan saya akan memfokuskan pada dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan budaya dan lingkungan. Kalau dari sisi budaya sendiri saya ambil terkait yang sekarang itu, di mana budaya kita itu sedang tergerus oleh budaya-budaya dari luar atau budaya bangsa lain yang masuk dengan begitu bebasnya sehingga budaya kita sendiri terlupakan. Saya hanya ingin mengangkat satu terkait dengan salah satu budaya. Ini satu loh, sebetulnya banyak ya budaya yang memang sudah tergerus dan terlupakan oleh bangsa kita sendiri. Oh, jadi maaf, jadi segera itu selamatkan generasi. Menurut Bunda itu menyelamatkan budayanya mungkin gitu. Iya, karena kenapa? Generasi muda adalah penyambung lidah, penerus, di mana kan nanti kita semuanya juga dibatasi dengan waktu dan usia ya. Orang-orang tua itu pasti akan meninggal. Yang meneruskan itu kan pasti generasi muda. Nah, makanya segera generasi mudanya dikenalkan kepada budayanya sendiri. Salah satunya apa? Yang membuat Bunda prihatin, salah satunya misalnya terkait dengan budaya batik saja ya. Kenapa budaya batik gitu? Budaya batik itu sudah terkenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Sampai kerajaan-kerajaan di sini, Kerajaan Galuh juga mungkin sudah mengenal budaya batik ya. Berarti itu kan merupakan budaya asli bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, lalu itu dari secara keseluruhan bahwa budaya membatik itu sudah terkenal sejak zaman Majapahit, kerajaan Hindu, kerajaan Islam kesininya mungkin ya di Indonesia, dan kita fokus di Ciamis sendiri. Nah, Bunda itu mendengar dari teman atau sahabat Bunda yang memang beliau adalah anak dari pengusaha batik di Ciamis yang posisinya kalau tidak salah di Banagara ya. Nah, di mana pabriknya itu mungkin sudah hampir punah, tinggal puing-puingnya saja gitu. Nah, kenapa tidak dihidupkan kembali? Karena itu adalah murni budaya bangsa Indonesia, dan di Ciamis sendiri pernah ada produksi batik yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Ciamis. Riko tahu nggak batik yang terkenal di Ciamis modelnya apa? Belum tahu. Nah, belum tahu kan? Belum tahu. Kalau Bunda? Bahkan nggak tahu mungkin. Tidak tahu ya? Anak-anak muda juga banyak mungkin yang nggak tahu gitu.
Salah satu batik yang terkenal dari wilayah Ciamis itu misalkan lereng eneng, supat manggu, dan banyak lagi. Apalagi kalau kita kumpulkan ya seluruh Indonesia. Malah Bunda itu punya seorang sahabat dari Bandung namanya Pak Anda. Dia itu kayak di rumahnya kayak semacam perpustakaan batik gitu, dimana isinya itu adalah percakan atau potongan-potongan batik yang jumlahnya ribuan dengan model yang tentu saja berbeda. Nah, dikumpulkan dari sejak zaman kapan gitu, batik model dari mana, dari seluruh Indonesia hingga jumlahnya ribuan, itu sudah menandakan bahwa budaya membatik itu sudah sangat terkenal dengan motif yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi ke Ciamis, di Ciamis sendiri ada batik eneng dan supat manggu di antaranya yang Bunda tahu ya. Mungkin kalau kita gali itu masih banyak lagi. Kenapa generasi muda di sini tidak diberikan pelatihan, pendidikan? Mungkin langkah-langkahnya seperti pelatihan gitu ya. Pelatihan, pendidikan membuat batik, yang namanya canting itu tahu nggak, canting yang buat melukis di kain morinya itu. Nah, itu kan namanya canting ya. Mungkin zaman dulu ada gitu. Mungkin kalau kita survei ke wilayah, misalkan di Banagara yang masih keluarganya masih ada, mungkin alat-alat juga masih ada gitu. Nah, kenapa itu tidak diangkat lagi dari sisi budaya batiknya gitu. Jadi nanti generasi muda itu tidak akan kehilangan jati diri bangsanya. Itu baru salah satu. Salah satu dari budaya yang harus dilestarikan, yang harus diturunkan kepada anak cucu kita supaya tetap bertahan di bumi Indonesia ini. Oh ya, kayak kita kaitkan dengan sisi tekniknya. Riko sendiri kan orang teknik. Nah, orang teknik, Bunda sendiri orang teknik, kita kaitkan dengan budaya membatik. Di situ ada infrastruktur, di mana teknik itu di Kabupaten Ciamis kan ada Universitas Galuh ya. Nah, di sana ada. Jadi nyambung kena teknik. Ya, jurusan teknik ya, jurusan teknik sipil, yaitu di mana teknik sipil itu untuk merancang, membangun, kita kaitkan dengan batik. Di Imbanagara itu ada infrastruktur yang terbengkalai, bekas atau serpihan-serpihan bekas pabrik batik. Ya, bagaimana mendesain pabrik batik secara layoutnya dengan konsep modernisasi, dengan konsep modern dan infrastrukturnya seperti apa, sehingga nanti di Kabupaten Ciamis memiliki pabrik batik atau gedung tempat membatik yang menghasilkan produk-produk seni membatik yang lebih berkembang dari sebelumnya. Nah, itu dikaitkan dengan teknik sipil. Nanti dilihat seperti apa pabrik batik zaman dulu, lalu kita modernisasi berdasarkan serpihan yang sudah ada, bangunan yang sudah ada itu kita bangun kembali, kita desain kembali. Sementara anak-anak seninya, seni budayanya diberikan pelatihan, diberikan pendidikan supaya mereka bisa membatik dan mengembangkan batik yang sudah ada. Nah, gitu. Nah, terus menurut Bunda nih, mengapa generasi ini perlu diselamatkan? Ya harus diselamatkan dong. Kalau sekarang misalkan kita fokus ke batik ya, kembali ke batik, kenapa harus diselamatkan? Yang mau siapa lagi kalau bukan generasi muda yang melanjutkan? Ya, harus segera ini. Harus segera diselamatkan. Karena batik itu kan identik dengan ciri khas mungkin ya. Ciri khas. Tadi kan Bunda sudah mengatakan bahwa batik itu dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu sudah membuat batik, di mana dulu memang batik itu masih terbatas orang-orang keraton yang memakainya. Tapi kan kesininya akhirnya seluruh masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia bisa menggunakan kain batik. Itu kalau dari sisi budaya batik. Nah, harus diselamatkan. Kalau oleh siapa lagi? Kalau kita tidak menyerahkannya ke generasi muda sekarang, mau siapa lagi? Nah, gitu ya.
Makanya tadi solusinya adalah dengan diberikan pendidikan, pelatihan yang terkait dengan budaya batik itu. Terus modernisasi mungkin. Modernisasi. Soalnya kebanyakan anak muda itu kan Bunda seperti ke budaya sendiri itu kayak kampungan gitu, kurang pede kalau pakai. Kalau kita lihat dari sisi budaya batik itu ada 3 metode membuat batik ya. Yang pertama yang dengan dilukis dengan canting, kain mori dilukis, lalu itu prosesnya sangat banyak dengan warna-warna alami, bisa dari buah-buahan, dari mengkudu, dari daun apa ataupun dari buah apa warnanya, sehingga batik asli itu, batik klasik ya, itu harganya bisa mencapai ratusan juta atau puluhan juta minimal. Oh, jadi nanti untuk ekonomi juga baiknya. Nah, ekonomi baik. Orang yang namanya asli semakin mahal. Ada batik klasik yang itu dengan dilukis ya, batik lukis. Yang kedua batik cetak. Yang ketiga batik print, di print ya. Nah, kalau untuk porsi banyak, nah produknya banyak, itu bisa yang di print aja, cepet kan, cetak sama print itu cepet. Tetapi berbeda dengan batik yang lukisan, itu akan memakan waktu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Makanya harganya juga bisa ratusan juta. Kalau kita jual keluar, karena itu berbeda, hasilnya akan berbeda. Itu kan kalau dilihat dari sisi ekonomi, itu bisa meningkatkan pendapatan, kesejahteraan di masyarakat kabupaten sendiri, khususnya Ciamis ya. Apalagi kalau kita seluruh bangsa Indonesia kompak membuat batik yang asli. Gitu. Jadi untuk Bunda ini mungkin segera itu selamatkan generasi dari sudut pandangnya segi batik ya. Budaya batik. Budaya, tapi digarisbawahi satu saja. Nah, sebetulnya masih banyak budaya-budaya yang sudah dilupakan sama karena waktunya terbatas gitu. Nah, mungkin Bunda punya pesan-pesan untuk anak muda supaya mungkin mencintai budayanya masing-masing. Biasanya anak muda zaman sekarang itu diiming-imingi dengan prospek uang ya. Nah, Bunda itu kan sudah bahas tadi. Kalau ada 3 cara kan. Kalau bisa segala sesuatu itu pelajari yang asli dulu. Yang asli dulu. Bagaimana cara membuat yang asli, baru kemudian membuat duplikasinya seperti apa. Dikembangkan. Jadi jangan memandang sebelah mata terhadap budaya sendiri. Ternyata kalau kita gali, batik itu, Bunda bisa melihat harga-harga batik yang puluhan juta, ratusan juta. Begitu. Jadi terbatas ya, jadi lingkungannya mungkin lain kali aja lah. Jadi pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Gini Hartati STMT bahwasanya kita harus menyelamatkan budaya. Maka anak muda harus berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelamatkan budaya supaya budaya kita tetap terjaga dan berkembang. Terima kasih. Saya Riko Renaldi Putra dalam acara Sudut Pandang Generasi. Terima kasih. Sampai jumpa.